Ya, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sesuai dengan yang tertera di RPS, ya, bahwa hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang asuhan keperawatan pada masa kehamilan. Baik, saya akan share screen. Oke, Bapak Ibu, ya, asuhan keperawatan pada masa kehamilan, dan nanti juga saya akan bahas tentang kehamilan di masa pandemi COVID-19. Ya. Oke, Bapak Ibu masih ingat apa yang dimaksud dengan masa kehamilan? Ya. Kemudian berapakah usia kehamilan yang normal sampai dengan pada masa kehamilan? Kemudian berapa kalikah minimal kunjungan kehamilan yang harus dilakukan atau secara wajib dilakukan oleh ibu? Masih ingat Bapak Ibu? Kemudian apa saja kira-kira yang diperiksa, ya, pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada ibu ya ketika melakukan kunjungan antenatal care. Nah, itu adalah yang akan kita bahas ya pada materi pertemuan kedua. Ya, Bapak Ibu, untuk periode prenatal ya atau periode persiapan kita sebut prenatal, antenatal, masa kehamilan itu semua sama saja ya. Jadi itu adalah merupakan periode persiapan baik secara fisik yakni pertumbuhan janin dan adaptasi maternal maupun secara psikologis ya, yaitu sebagai antisipasi menjadi orang tua. Dan di sini dikatakan juga bahwa menjadi orang tua ialah salah satu krisis maturasi dalam kehidupan, sekaligus merupakan masa perkembangan tanggung jawab dan perhatian terhadap orang lain. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu yang tadi saya tanyakan. Jadi kalau periode kehamilan ya, itu dimulai sejak dari periode haid terakhir ya sampai dengan partus. Jadi normalnya itu kira-kira sampai dengan 40 minggu ya atau 280 hari. Jadi dia tidak lebih dari 43 minggu. Kalau misalnya dia kehamilannya antara 28 sampai dengan 36 minggu, itulah yang disebut dengan kehamilan prematur. Kalau lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur ya, tetapi sebaiknya sih terjadi di antara 37 sampai dengan 40 minggu ya untuk dia proses kehamilannya itu sampai terjadi di usia 37 sampai dengan 40 minggu. Itu yang normal ya. Nah, ini usia kehamilan, masih ingat Bapak Ibu ya, dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1 0 sampai dengan 14 minggu, trimester 2 15 sampai dengan 28 minggu, dan trimester 3 29 sampai dengan ini maksimal di 42 minggu ya. Ya, ini tadi jadi kalau kita bicara prenatal, antenatal pasti akan bersinggungan ya dengan yang namanya antenatal care atau ANC. Apa itu ANC? Itu adalah pengawasan sebelum persalinan, terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Kehamilan sebagai keadaan fisiologis dapat diikuti proses patologis yang mengancam keadaan ibu dan janin. Jadi di periode ketika melakukan ANC ini adalah proses untuk pengawasannya ya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik secara fisiologis maupun secara fisiologis. Nah, berapa kali sih harus periksa kehamilan ya? Kalau dulu yang kita tahu kan periksa kehamilan itu minimal 4 kali ya. Tetapi dari buku KIA 2020 yang terbaru, nah ini sudah ada perubahan ya. Jadi sekarang periksa kehamilan itu minimal 6 kali dan ini adalah minimal 2 kalinya itu pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Jadi tambahannya itu kalau kadang-kadang kan kita periksanya nggak selalu dengan dokter ya, biasanya kita periksanya itu dengan bidan juga tidak apa-apa. Tetapi di buku KIA yang terbaru sudah ada tambahan, jadi harus 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Jadi di sini ya 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua,
3 kali pada trimester ketiga. Nanti saya akan jelaskan lagi di belakang, ada lagi terjadi perubahan ketika masa pandemi. Nah, ini normalnya tuh harus seperti ini. Kalau yang dulu itu kan 1, 1, 2 ya, kalau sekarang 2, 1, 3 karena tambahannya adalah 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Nah, apa sih tujuan dari antenatal care ini? Tentunya adalah kunjungan prenatal reguler ya, kemudian supervisi kesehatan juga. Ya. Nah, kita selanjutnya akan masuk ya. Ketika kita bicara tentang kehamilan, tentu ada beberapa tanda dan gejala kehamilan. Nah, tanda-tanda ini juga ada tanda mungkin dan ada tanda yang pasti ya. Kalau tanda mungkin ya, ini tanda mungkin subjektif, artinya ini yang dikatakan oleh ibu. Biasanya ibu mengatakan ada amenor sekunder, mual muntah, sering buang air kecil, adanya quickening, kemudian juga adanya keputihan, kemudian terdapat juga ada tanda cedik. Ya, ini kalau ada tanda 1 sampai 6 ini ibu-ibu tersebut belum tentu hamil, ya. Kemudian ada lagi adalah tanda mungkin objektif, ya. Tanda mungkin objektif ini juga belum tentu si ibunya hamil, ya. Adanya balot temen, adanya tanda Hegar, kemudian adanya juga tanda Godel. Saya ini bisa buka ibu baca, ya. Kemudian adanya tanda softland atau desiran, ya, adanya pemeriksaan PPTest positif. Jadi belum tentu juga ya kalau kita melakukan pemeriksaan urin, ya diperiksa kadar HCG ini juga masih tanda mungkin objektif. Nah, kalau begitu apa sih tanda-tanda aslinya ya atau tanda yang absolut ya pada kehamilan? Nah, tanda pasti atau absolutnya itu tentu sudah terdengar BJJ. Kemudian pada saat palpasi, ya masih ingat palpasi pada kehamilan itu disebut dengan palpasi apa Bapak Ibu? Palpasi Leopold, ya. Kemudian masih ingat Leopold itu ada Leopold sampai dengan Leopold berapa? Leopold 1 sampai dengan Leopold 4, ya. Kemudian adanya gerakan-gerakan janin, adanya hasil konsepsi dan pemeriksaan X-ray, terdapat skeleton janin pada minggu ke-12. Kemudian ketika pemeriksaan EKG janin, hasilnya juga seperti EKG orang dewasa. Ya, inilah yang dimaksud dengan tanda pasti. Kalau sudah ada ini, berarti sudah dinyatakan positif hamil. Nah, kemudian pada saat kehamilan juga tadi ya, ibu juga mengalami berbagai macam perubahan. Itu ada adaptasi ibu, ayah, sibling, sampai dengan adaptasi kakek dan nenek. Nah, kalau adaptasi ibu dan ayah, biasanya dia harus menerima kehamilan. Kemudian dia juga mulai mengidentifikasi apa peran ibu, apa peran ayah, kemudian menata kembali hubungan personal, membangun hubungan dengan janin, dan mempersiapkan kelahiran anak. Ya. Oke, dan itu tadi yang psikologisnya. Kalau untuk perubahan fisiologisnya bagaimana? Ada banyak terjadi perubahan ya. Ada perubahan pada uterus, vagina, vulva, ovarium, mamae, sirkulasi darah ya, sistem respirasi sampai dengan ke metabolisme. Ya, kalau di uterus biasanya terjadi perubahan, ada pembesaran uterus ya. Kemudian di vagina dan juga vulva. Ya, kalau ovarium tentunya sudah tidak akan memproduksi lagi ovum sehingga dia akan mengalami amenor. Kemudian di mamae juga terjadi perubahan ya karena dia sudah mulai kelenjar-kelenjarnya itu sudah mulai mempersiapkan untuk memproduksi ASI ya sehingga dia mamainya akan terlihat lebih besar. Kemudian juga nanti di mamainya biasanya di bagian areolanya dia akan menghitam, puting susunya dia akan membesar ya. Untuk sirkulasi darah karena sirkulasinya menjadi memanjang karena harus melewati juga ke bayi, beberapa ibu mengalami penurunan tekanan darah ya. Sistem respirasi biasanya menjadi lebih cepat, terutama pada trimester-trimester akhir ya, trimester 3 ke atas, karena uterus mendorong diafragma ke atas ya, sehingga kadang-kadang terjadi sesak. Kemudian karena uterus juga membesar, mendorong ke daerah bawah, mendorong ke vesika urinaria, bisa mendorong ke rektum ya, sehingga terjadi perubahan pada traktus digestivus dan juga urinarius ya. Di kulit juga ya, misalnya seperti di muka ada kloasma gravidarum ya, ada kehitaman, atau dia di abdomen, dia ada linea alba atau linea nigra ya, striae gravidarum ya Bapak Ibu. Masih ingat ya semua itu
Jangan lupa nanti searching-searching lagi ya, apa tadi yang saya sampaikan, Paetus gravidarum, Linea alba, nigra, Clausma gravidarum ya. Ibu silakan bisa lihat, bisa googling ya. Kemudian terjadi juga perubahan pada metabolisme ya, menjadi lebih cepat. Kadang ibu menjadi mudah lelah ya, lebih cepat berkeringat. Kemudian juga dia kadang merasa lebih cepat lapar. Nah, sedangkan perubahan psikologisnya itu pada trimester 1 sampai 3 ya, biasanya emosinya lebih labil ya karena dia di awal-awal kehamilan. Apalagi karena terjadinya perubahan hormon ya, terjadi juga yang namanya morning sickness ya, mual muntah di pagi hari sehingga ibunya merasa lemah, letih ya, kemudian mual juga. Jadi emosi di trimester 1 dia lebih labil. Nah, sedangkan pada trimester kedua pada usia 4 sampai dengan 6 bulan ya, emosinya sudah menjadi lebih stabil. Karena apa? Karena biasanya karena morning sickness-nya sudah hilang dan dia juga sudah mulai bisa menerima kehamilannya. Ya. Kemudian pada bulan keempat ini di trimester kedua dibagi-bagi lagi ya, di trimester keempat mulai terjadi penurunan rasa percaya diri ya karena misalnya ada perubahan tubuh pada si ibu. Kalau di trimester 1 ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya tidak terjadi perubahan yang signifikan pada tubuh dari si ibu. Kalau di trimester pada bulan keempat ini udah mulai ya. Kemudian kalau di bulan kelima ya emosinya cenderung lebih stabil. Nah, kemudian ini juga sudah mulai ada kekhawatiran ya terkait dengan pola seksualitas ya yang mengganggu janin ya. Ini bisa kita baca Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada alasan membatasi aktivitas seksual jika tidak ada riwayat aborsi spontan berulang ya. Jadi frekuensi, intensitas, posisi untuk kegiatan seksual itulah yang perlu disesuaikan. Nah, sedangkan pada bulan ke-6 sudah mulai ibu merasa bosan dengan kehamilannya, ya. Makanya kenapa yang namanya kelas prenatal, ya, senam hamil, yoga itu bisa kita mulai pada bulan ke-6. Nah, untuk trimester ketiga pada bulan ke-7 sampai 9 ya, ini karena memang sudah periode terjadi perubahan yang cukup terlihat ya, perut sudah mulai membesar, maka biasanya ibunya mulai merasa stres, mulai merasa tidak semangat, depresi, dan juga biasanya stres karena ibunya akan memasuki masa-masa persalinan. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu masih ingat tanggal taksiran partus ya? Bagaimana cara kita menghitung tanggal taksiran partus? Biasanya kita menghitungnya itu adalah dari dari HPHT. Masih ingat apa itu HPHT Bapak Ibu? Hari pertama haid terakhir ya. HPHT ini dapat mengukur yang namanya taksiran partus. Oke, masih ingat Bapak Ibu rumusnya? Rumusnya bagaimana untuk mengukur taksiran partus? Ada dua rumus yang akan kita hitung ya berdasarkan kapan HPHT-nya. Oke, saya akan buat simulasi ya. Saya stop share dulu. Oke. Ya. Ini ya, tadi ya Bapak Ibu, ini ada HPHT ini ya. HPHT itu masih ingat ya Bapak Ibu, hari pertama haid terakhir. Misalnya si ibunya menyampaikan bahwa HPHT-nya itu adalah dia itu terakhir menstruasinya itu adalah di tanggal 2 sampai dengan 7 Januari 2021. Yang kita hitung HPHT-nya yang mana Bapak Ibu? Dia tuh menstruasi terakhirnya tuh antara tanggal 2 sampai dengan 7 Januari. Yang kita hitung HPHT-nya tanggal berapa? Ya, yang kita hitung HPHT-nya adalah karena itu hari pertama, jadi yang kita hitung adalah 2 Januari 2021. Nah, kalau seperti ini, HPHT-nya 2 Januari 2021, kapankah taksiran partusnya? Bapak Ibu masih ingat? Kita menggunakan rumus yang mana? Rumusnya, masih ingat? Untuk bulan ditambah berapa Bapak Ibu? Hari ditambah berapa? Ditambah 7. Bulannya ditambah 9. Tahunnya bagaimana Bapak Ibu? Tahun
tetap. Nah, jadi kalau misalnya HPHT-nya 2 Januari 2021, maka taksiran partusnya adalah tadi hari ditambah 7, 2 ditambah 7, 9. Kemudian bulannya ditambah 9, Januari ditambah 9 berarti Oktober ya. Oktober. Tahunnya tetap tahun 2021. Sehingga taksiran partus dari si ibu ketika dia HPHT-nya 2 Januari 2021, maka taksiran partusnya adalah di tanggal 9 Oktober 2021 ya. Itu rumus yang pertama. Oke, rumus ini untuk yang HPHT-nya antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Menggunakan rumus yang ini ya. Oke, bagaimana yang HPHT-nya antara bulan April sampai dengan Desember? Rumusnya bagaimana Bapak Ibu untuk mengukur taksiran partusnya? Masih ingat? Harinya ditambah 7, betul. Bulannya dikurang 3, tahunnya ditambah 1. Ya. Sekarang ibunya mengatakan HPHT-nya di tanggal 10 Juli 2021 misalnya. Maka taksiran partusnya adalah tanggal berapa? Tanggal harinya ditambah 7, 10 tambah 7, 17. Kemudian Juli itu bulan berapa? Bulan 7 dikurangi 3 berarti bulan 4, berarti April. Tahunnya ditambah 1, 2021 tambah 1 berarti 2022. Sehingga taksiran partus ibu adalah 17 Januari 2022. Ya. Jadi ada 2 rumus yang digunakan. Kalau HPHT-nya antara bulan Januari sampai Maret, maka rumus ini yang kita gunakan untuk menghitung taksiran partus. Sedangkan jika HPHT-nya antara bulan April sampai dengan Desember, maka rumus ini yang kita gunakan untuk menghitung taksiran partus. Oke, sekarang kita exercise Bapak Ibu. HPHT-nya tanggal, ya saya buat ya, ada 2 soal. HPHT. Yang pertama, HPHT-nya adalah tanggal 15 Maret 2018. Yang kedua, HPHT-nya di tanggal 21 November 2019. Ya, silakan Bapak Ibu hitung. Kapankah taksiran partusnya? Untuk yang pertama, yang 15 Maret 2018, maka taksiran partusnya adalah di tanggal 15 ditambah 7, 22, Maretnya bulannya ditambah 9, bulan 12, Desember, tahunnya tetap di 2018. Ya, jadi 22 Desember 2018. Yang 21 November menggunakan rumus yang mana? Ya, harinya ditambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Berarti 22 ditambah 7, 21 November ya, yang ini ya, 21 November 2019. 21 ditambah 7, 28. Ya, bulannya dikurangi 3, bulan 11 dikurang 3 itu adalah 8, berarti bulan Agustus. Tahunnya ditambah 1, 2020. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ini ya, jadi jangan lupa lagi ya untuk mengukur rumus ya, untuk mengukur taksiran partus rumusnya ada 2. Oke, yaitu saya akan lanjut lagi ke PowerPoint kita. Ya, tanggal taksiran partus. Ya, kemudian lanjut ke menghitung DJJ ya, masih ingat apa itu DJJ Bapak Ibu? Denyut jantung janin, didengarkannya dengan menggunakan Doppler ya. Berapa normalnya DJJ? Berapa kali? 120 sampai dengan 160 kali per menit. Nah, DJJ ini hanya dapat dihitung pada mulainya bulan keempat atau bulan kelima. Nah, biasanya DJJ itu kan dia sangat
cepat sekali ya. Kalau kita nggak punya alat Doppler, biasanya kan Doppler itu ada yang memang dia manual, hanya suaranya saja. Tapi ada juga beberapa alat Doppler yang ada layarnya, sehingga ketika kita sentuhkan kepada perut ibu, sudah terlihat berapa kali denyut jantungnya. Tetapi kalau yang manual, ini kita bisa hitung dengan cara seperti ini ya. Oke, saya kembali lagi ke Word. DJJ. Nah, ya, DJJ normalnya tadi berapa? 120 sampai 160, 160 kali per menit. Ya. Oke, cara menghitung DJJ itu ya rumusnya adalah kita dengarkan 5 detik pertama ya. 5 detik pertama kita dengarkan ya, kemudian kita tambahkan 5 detik yang kedua, kita dengarkan lagi, kemudian kita dengarkan lagi 5 detik yang ketiga. Nanti semuanya itu kita tambahkan, kemudian kita kalikan 4. Itulah denyut jantungnya. Ya, misalnya 5 detik pertama kita dengerin dulu nih DJJ-nya, kita hitung ya. 5 detik pertama berapa? Oh, 5 detik pertama itu dia adalah 10 kali. Kemudian kita lihat lagi 5 detik keduanya berapa? 5 detik keduanya adalah 12 ya. Kemudian kita dengarkan lagi 5 detik yang ketiganya dia 12 lagi. Nah, berapakah DJJ-nya? Kita kalikan 4. 10 ditambah 12 ditambah 12, 34 dikali 4, 136 kali per menit. Ya. Sehingga DJJ-nya adalah 136 kali per menit. Nah, tetapi biasanya ya Bapak Ibu, kita kalau menulisnya di medical record, kita nggak akan tulis seperti ini ya. Biasanya kalau ibu-ibu suka lihat, Bapak Ibu suka lihat ya, biasanya dokter-dokter obgyn ya atau kadang koas itu kadang dia ketika dia melihat DJJ seperti ini dia hanya akan menulis begini, DJJ 10 strip 12 strip 13. Dia akan tahu DJJ ini normal atau tidak. Ya. Oh, 10 12 13 ini pasti DJJ-nya normal karena kalau kita tambahkan kita kali 4, dia DJJ-nya adalah 136 kali per menit. Nah, kira-kira kalau DJJ-nya seperti ini normal atau tidak? Ya, normal ya. DJJ seperti ini dia normal karena dia hasilnya ketika ditambahkan dikali 4 itu adalah 120 kali per menit. Kalau DJJ-nya seperti ini yang kita lihat ya. Normal atau tidak? Pasti ini DJJ-nya tidak normal ya, karena dia di bawah 10. Nah, bagaimana DJJ yang seperti ini Bapak Ibu? Normal atau tidak? Normal ya. Bagaimana DJJ yang seperti ini? Pasti dia tidak normal ya. Jadi kita bisa tahu ya, dari hanya kita begini saja kita sudah tahu oh ini DJJ normal atau tidak. Jadi kita nggak usah ngitung full sampai dengan 60 detik ya. Jadi kita sudah tahu oh kalau DJJ-nya nanti kita lihat nih dokter obgyn nulis 9-10-9, oh ini nggak normal nih, ada apa nih bayinya. Ya, kemudian ini kenapa dia takikardi 13 14 14. Kenapa nih bisa seperti ini? Oke, baik. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Baik, nanti silakan Bapak Ibu exercise lagi ya. Kita gunakan kasus-kasus yang sering terjadi. Oke. Ya, ini cara menghitung usia kehamilan ya. Ini juga bisa cara mengukurnya melalui tinggi fundus uterus ya, seperti ini. Diukur dari simfisis pubis ke fundus uterus ya, berapa sentimeter, maka ini adalah taksiran usia kehamilan ibunya. Kemudian ada lagi juga dengan menggunakan rumus McDonald ya, bukan McDonald ini ya tempat makan ya. Tapi ini caranya dari tadi ya TFU-nya berapa, kita bagi 3,5, maka kita akan mendapatkan hasilnya dalam bulan. Contoh kita ukur TFU ibunya 21 cm. Maka kurang lebih kira-kira
Berapa usia kehamilannya? Kurang lebih 21 dibagi 3,5 sehingga hasilnya kurang lebih 6 bulan. Ya. Kemudian dari TFU itu juga kita bisa mengukur ya, bisa mengukur berapa berat badan janin. Yang hasilnya nanti ini adalah dalam gram. MD ini adalah si TFU ya. Misalnya TFU-nya tadi 21 dikurangi 12 dikali 155 berapa, itulah perkiraan taksiran bayi di dalam gram ya. Contoh tadi 21 ya. Kita hitung. 21 cm. Kita hitung TF-nya 21 cm. Maka 21 dikurangi 12, 9 dikali 155. Nah, kurang lebih si bayinya itu berat badannya adalah 1.395 gram ya, atau 1,3 kilo untuk usia kehamilan 6 bulan. Gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke pemeriksaan pada ibu hamil ya. Nanti saya akan berikan di pertemuan selanjutnya ya, di besok saya akan berikan video bagaimana pemeriksaan ANC ya pada ibu hamil. Nanti di situ akan dijelaskan bagaimana pemeriksaan ini. Kemudian ketika kita melakukan anamnesa ya, jangan lupa kita juga harus bertanya keluhannya atau alasan mencari pelayanan kehamilan saat ini, riwayat kandungan, riwayat medis, nutrisi, sampai dengan apakah dia mengalami riwayat kekerasan fisik ya, karena terkadang kita tidak kurang ngeh ya sama hal-hal yang kaitannya dengan kekerasan fisik. Contoh saja misalnya ketika ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, sekian kali melakukan pemeriksaan kehamilan suaminya tidak ikut. Nah, itu kita harus mulai bertanya, apakah suaminya bekerja di luar kota ya, atau kita juga jadi berpikir apakah ini adalah kehamilan yang diinginkan atau kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah ini misalnya ya dia tuh hamil karena misalnya hamil di luar nikah atau misalnya karena terjadi kekerasan ya, itu yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian pada payudara juga kita periksa ya apakah sudah keluar kolostrum, kebersihan payudara ya, sampai dengan keluhan-keluhan yang yang dialami oleh ibu ya. Abdomen ya, masih ingat ya, di abdomen biasanya kita juga melakukan palpasi, itu adalah palpasi Leopard ya. Lebih jelas ada di video ya, nanti videonya akan saya kirimkan, ini hanya rekapannya saja. Oke, masih ingat ya Bapak Ibu, ini dia Leopard 1 ya untuk menentukan TFU ya, tinggi fundus uterus ya. Caranya seperti ini ya, kakinya posisi kita ya. Posisi kita ada di sebelah kanan pasien, ini pasien menghadap sini ya, ini ada di sebelah kanan pasien. Kaki pasien kita tekuk, kemudian kita menghadap ke pasien. Ini kita periksa dari simfisis pubis ke fundus uterus. Kemudian kita ukur berapa panjang dari si TFU-nya. Itu Leopard 1 ya, dan juga kita bisa meraba juga di sini ya. Kita sambil raba bagian teratas janinnya apa. Kalau misalnya teraba lembek kemungkinan bokong. Kalau terabanya keras kemungkinan dia adalah kepala. Kalau tidak teraba apa-apa bisa jadi melintang, tapi kita harus konfirmasi dengan Leopard 2. Ya, Leopard 2 ya untuk meraba pinggiran uterus ya. Itu biasanya kita sebutnya dengan puka-puki, punggung kanan, punggung kiri ya. Masih sama caranya, tetapi kita seperti ini ya. Jadi kita melakukan perabaan. Misalnya tangan kanan menekan, tangan kirinya dia menyusuri dari bawah ke atas ya. Kemudian dibalik, tangan kirinya menekan, kemudian tangan kanannya dia meraba. Jadi contohnya ini tangan kiri saya menekan, tangan kanannya kemudian dia meraba. Ganti tangan kanannya dia menekan, tangan kiri kita meraba, menyusuri. Apa yang kita rasakan? Kalau keras seperti papan, itu kemungkinan punggung janin. Kalau misalnya dia teraba bagian-bagian terkecil, kemungkinan dia adalah ekstremitas. Nanti kita cek, kalau dia ternyata yang sebelah sini ya, kanan ibu, dia teraba seperti papan, berarti kita sebut Leopard 2 presentasi puka atau punggung kanan. Tadi kalau Leopard 1 presentasi misalnya presentasi kepala TFU berapa sentimeter. Leopard 3 meraba bagian bawah uterus dengan satu tangan ya. Posisinya masih sama, posisi kita sebagai pemeriksa dari sebelah kanan pasien menghadap ke pasien, kakinya masih ditekuk. Ini kita cukup satu tangan saja di simfisis pubis, kita tekan kemudian kita goyangkan. Kita tekan ya
dia apakah keras atau dia apakah keras atau dia lembek ya. Kalau keras berarti dia kepala, kalau lembek berarti dia adalah bokong. Kemudian kita goyangkan. Kalau masih bisa digoyangkan, berarti artinya dia si kepalanya belum masuk ke PAP. Tapi kalau tidak bisa digoyangkan, kepala sudah masuk ke PAP atau pintu atas panggul. Leopard 4, nih kalau Leopard 3-nya ternyata posisinya setelah kita goyangkan, ternyata dia masih bisa sudah tidak bisa digoyangkan, kita lanjut ke Leopard 4. Tapi kalau kita meraba ternyata si kepala bayinya sudah masih bisa digoyangkan ya, kita tidak usah lanjut ke Leopard 4. Tapi kalau sudah tidak bisa digoyangkan, kita lanjut ke Leopard 4. Karena di sini kita mau melihat ya seberapa jauh sih masuknya si kepala bayi ke PAP. Ya. Caranya kebalikan dari Leopard 1, jadi kita ngebalik posisinya, kakinya si ibu diluruskan. Kita ngebalik ke arah kaki ibu ya. Kemudian kita melihat di sini kita meraba dari dari uterus ke simfisis pubis, kebalikannya. Ya, kemudian kita melihat tangan kita apakah bertemu atau tidak. Nanti di video akan lebih terlihat jelas. Nah, ini ya palpasi Leopard seperti ini. Nah, kita juga dari palpasi Leopard itu bisa mendengarkan denyut jantung janin ya. Di mana sih kita mendengarkan denyut jantung janin? Ini kalau kita bagi 4 ya, ini kita bagi 4 nih kuadrannya, saya akan bagi 4 seperti ini. Kalau ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, di mana kita mendengarkan Leopard, di mana kita mendengarkan DJJ? Di kuadran 1, 2, 3, atau 4? Di kuadran 4. Kenapa di kuadran 4? Karena kita itu mendengarkan DJJ itu adalah dekat kepala dan dekat punggung, ya, dekat kepala dan dekat punggung. Jadi ketika kita melakukan presentasi Leopard meraba Leopard 1 dan Leopard 2, kita kan sudah tahu misalnya Leopard 1-nya TFU-nya sekian, oh presentasinya lembek berarti bokong. Kemudian kita raba Leopard kedua, oh ternyata dari Leopard kedua itu puka, ya, ini punggung kanan. Berarti kita sudah tahu di mana kita harus mendengarkan si DJJ. Jadi DJJ itu kita dengarkan nggak di semuanya ya, kita langsung fokus aja. Kita bagi ke 4 kuadran ini ada di mana sih posisinya. Ya. Oke, kemudian lanjut ke pemeriksaan punggung, genitalia, ya, sampai dengan ke ekstremitas. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan psikososial juga, ya, bagaimana penerimaan ibu atau keluarga akan kehamilan, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ternyata ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian bagaimana kesiapan keluarganya. Kemudian apakah ada masalah lain yang mengganggu ketenangan ibu hamil, karena itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap proses persalinan nanti ke depannya. Ini pemeriksaan laboratorium yang dilakukan, jenis pemeriksaannya ada pemeriksaan urin sampai dengan pemeriksaan bahan darah. Ya, ini sudah ada di sini tujuan-tujuannya untuk apa saja. Dan ini kalau tambahan ya, kalau yang tadi itu yang rutin, kalau yang tambahan ya, siapa tahu mau melakukan screening abnormalitas kromosom, atau uji tantangan glukosa, atau streptococcus grup B, ini ada dilakukan pada usia-usia kehamilan tertentu. Nah, dari semua pemeriksaan yang tadi saya sampaikan, mulai dari anamnesa, sampai pemeriksaan head to toe, sampai dengan pemeriksaan psikologis, ya sebetulnya kalau kita pada prakteknya nanti di lapangan, kita punya namanya 10 standar pemeriksaan ANC berkualitas. Jadi inilah yang biasanya akan dilakukan pemeriksaan ANC-nya ya, mulai dari menimbang berat badan, mengukur lila, lingkar lengan atas, ya, jangan sampai kurang dari 23 cm, karena dia nanti beresiko terjadi kekurangan energi kronik. Ukur tekanan darah, ukur TFU, DJJ, tentukan presentasi janin ini dengan Leopard tadi, beri imunisasi tetanus toksoid, beri tablet besi minimal 90 tablet, melakukan pemeriksaan laboratorium dan tata laksana. Ini adalah yang dimaksud dengan 10 standar pemeriksaan ANC berkualitas. Nah, ini yang wajib sekali diperiksa. Nah, ini adalah jenis pemeriksaan ANC terpadunya ya. Kalau keadaan umum diperiksa secara rutin, suhu tubuh juga, lila hanya 1 kali saja di trimester 1.
TFU, presentasi janin, DJJ mulai di trimester kedua. Ya, pemeriksaan HB itu di trimester 1 ya untuk melihat apakah perlu berapa banyak tablet tambah darahnya. Trimester 3 untuk nanti persiapan ya. Siapa tahu dia butuh transfusi atau tidak. Kemudian ini yang atas indikasi ya. Protein urin, gula darah ini bisa dilakukan kapan saja kalau misalnya dia ada indikasi. Beberapa edukasi mengenai perubahan pada ibu dan janin ya, kalau misalnya Bapak Ibu praktek nanti ya, praktek di keperawatan maternitas, entah itu S1 atau profesi, nanti saya misalnya berikan tugas melakukan penyuluhan ya pada ibu hamil. Banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Kadang-kadang kita hanya penyuluhannya hanya itu saja ya. Padahal di sini ada banyak ya, mulai dari nutrisi sampai istirahat dan relaksasi ya, sampai dengan pekerjaan, obat-obatan, imunisasi ya, mengenali persalinan prematur, sampai dengan konseling seksual. Ini adalah edukasi-edukasi yang bisa kita berikan kepada ibu. Kemudian kebutuhan nutrisi pada ibu dan hamil, mulai dari kebutuhan energi untuk penambahan berat badan, protein, cairan, vitamin dan mineral, zat besi, kalsium, kemudian mineral dan juga elektrolit lainnya. Dan kebutuhan nutrisi ini berbeda-beda ya. Ini sudah ada angka kecukupan gizi ibu hamil ya, tergantung umur dan juga tergantung di trimester berapa. Ya. Contoh ini umur 16 sampai dengan 18 tahun. Ini kebutuhannya lebih banyak ya dibandingkan dengan yang usia 30 sampai dengan 39 tahun. Ya, ini silakan bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Kebutuhannya berapa sih angka kecukupannya? Kemudian faktor protein terhadap komponen-komponen penambahan pada kehamilan normal cukup bulan. Beberapa masalah keperawatan yang sering muncul di trimester 1 ada gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, nyeri payudara, kelemahan fisik, ya. Trimester 2 gangguan pola eliminasi BAB, konstipasi, ketidaknyamanan. Trimester 3 gangguan pada rasa nyaman, kram kaki, pola napas, gangguan rasa aman cemas, gangguan pola tidur. Beberapa diagnosa keperawatan, gangguan rasa nyaman nyeri, gangguan pemenuhan nutrisi, gangguan pola eliminasi, ya ADL, sampai dengan gangguan pola. Oke, ya mohon maaf ya, ada kendala jaringan, jadi sempat terputus. Oke, ya jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan terkait dengan kehamilan ya, kehamilan atau asuhan keperawatan pada masa kehamilan. Untuk diagnosa keperawatan tadi ya, untuk intervensi, kemudian tujuannya kita masih menggunakan 3S ya, SDKI, SLKI dan juga SIKI. Ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan asuhan keperawatan pada masa kehamilan, silakan Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di Google Classroom. Nanti saya akan jawab ya Bapak Ibu. Oke, ya saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada sedikit materi ya mengenai kehamilan ya pada masa pandemi COVID-19. Ya tadi ada beberapa perubahan ya. Jadi secara teori seperti itu nanti kita akan lihat pada masa pandemi ini seperti apa sih yang terjadinya ya. Nah, ini adalah data COVID-19 ini per 4 Januari 2022. Kita bisa lihat di sini ya. Globalnya ini ada negara ada 226 terkonfirmasi ya, ini kurang lebih seperti ini. Sedangkan di Indonesia yang positif itu ada 4,2 juta, sembuh 4,1, yang meninggalnya ada 144.000. Ya, ini adalah kapasitas kita ya, transmisi komunitas kita di tingkat 1, kapasitas responnya untuk testingnya sudah memadai, tracingnya sedang, treatmentnya sudah memadai, sedangkan untuk vaksinasi kita sudah cukup memadai ya, kita lihat sini cakupannya sudah, kalau untuk yang ini 79,67, yang lansia 66,72%, sudah masuk kategori memadai. Sedangkan peta sebarannya seperti ini ya Bapak Ibu per 4 Januari, silakan bisa diambil di website covid19.go.id ya. Ini saya ambil per tanggal 4 Januari. Ya, ini adalah permasalahan atau isu seputar
ibu hamil, ya. Yang pertama, biasanya ibu hamil menjadi golongan yang mengalami kekhawatiran besar selama pandemi COVID. Kemudian mereka juga harus menjalani pemeriksaan rutin, ya. Kemudian kecemasan pada saat melahirkan, kecemasan tentang kondisi, kemudian bagaimana perawatan lanjutan setelah bayi dilahirkan. Nah, apa sih dampak COVID-19 pada kehamilan, ya? Jadi di sini menurut American College of Obstetrician and Gynecologists, ya, tidak menunjukkan ibu hamil beresiko lebih tinggi terkena COVID-19, ya. Jadi sebenarnya bukan dibilang beresikonya itu bukan karena sistem imunnya yang berkurang, ya, tetapi lebih beresiko karena ketika nanti ibu tersebut mengalami COVID-19, maka dia akan berpengaruh terhadap kehamilannya. Contoh, nanti akan beresiko terhadap berat badan bayi yang lahir rendah, kelahiran prematur. Kemudian kalau terjadi demam tinggi, maka akan meningkatkan resiko cacat lahir. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah ibu hamil dengan COVID-19 menularkan virus kepada bayinya di dalam rahim? Menularkan tidak Bapak Ibu kira-kira? Jawabannya tidak, ya, karena kembali lagi COVID-19 itu dia menularnya itu adalah melalui udara, ya, droplet, ya. Jadi dia bukan melalui seperti dia misalnya HIV, dia kan melalui darah, ya. Jadi di sini dari hasil penelitian, ya, biasanya tidak ada tanda-tanda klinis penularan vertikal. Kemudian studi lain tidak menemukan bukti, ya, di dalam COVID-19 itu ada dalam cairan ketuban, ya. Ini juga tidak ditularkan oleh plasenta. Nah, biasanya bayi baru lahir yang terkena virus COVID-19 itu karena biasanya ibu atau anggota keluarga menularkan infeksi kepada bayi melalui kontak postpartum. Misalnya ternyata ibunya itu dia ternyata positif COVID-19, melakukan menyusui bayinya secara langsung dan lain sebagainya misalnya, ya, itu baru dia bisa menularkan. Atau bertemu dengan anggota keluarganya yang memang dia ternyata positif. Tetapi kalau dia penularan secara vertikal, ya, sampai dengan saat ini sih memang belum ditemukan bukti, ya, belum ada penelitian yang menyatakan tentang hal tersebut. Oke, sedangkan untuk bentuk pelayanan prima yang diberikan pada bumil dengan COVID-19 tentu mendapatkan perlakuan yang hormat, ditemani saat melahirkan, mendapatkan informasi yang jelas, mendapatkan pengobatan, mendapatkan rujukan, dan juga menentukan pilihan terkait kehamilannya. Nah, ada banyak pertanyaan terus, kalau misalnya ibu yang positif COVID-19, apakah harus dilahirkan dengan sesar? Ya, sebetulnya tidak, ya. Bisa saja ibu tersebut bisa melahirkan dengan normal, ya, akan tetapi ya si penolong persalinannya yang betul-betul harus menggunakan menggunakan APD yang cukup lengkap, ya, apalagi kan nanti ibunya betul-betul waktunya juga cukup lama, ya, ketika kita waktu spontan dibandingkan dengan kalau dia sesar kan dia prosesnya lebih cepat dan bisa terukur gitu, ya, kalau tidak ada komplikasi. Nah ini ya tadi yang saya sampaikan, kalau tadi kita menurut buku KIA 2020 kontrol kehamilan itu minimal 6 kali, tetapi pada masa pandemi akhirnya berkurang lagi menjadi 4 kali, ya. Nah, kemudian ini juga kalau misalnya kontrol kehamilan tadi kan sudah dijadwal, ya. Nah, di sini biasanya juga kalau misalnya terjadi muntah-muntah hebat, kontraksi, air ketuban keluar, tekanan darah tinggi, nyeri kepala, gerakan bayi mereka tidak terasa, ini harus langsung segera datang ke rumah sakit walaupun bukan jadwal kontrol. Ya, jadwal kunjungannya 1 kali saat 28 minggu, 1 kali 32, 1 kali saat 36, 1 kali seminggu sampai persalinan tiba. Tips pemeriksaan kehamilan dan persalinan sama saja sebetulnya Bapak Ibu, sama saja seperti protokol kesehatan pada umumnya. Tetapi yang paling penting adalah harus membuat kontrak janji dulu, ya, untuk pemeriksaan rutin agar tidak menunggu terlalu lama. Karena kalau menunggu terlalu lama nanti beresiko tertular lebih tinggi, nanti berpengaruh juga kepada si bayinya. Ya, ada beberapa vaskes, ya, biasanya ada tes PCR atau rapid dulu sebelum persalinan dan rata-rata memang semua harus melakukan tes ini, ya. Nah, kemudian di trimester 1, ya, nah ini ada beberapa perubahannya.
Misalnya ibu tersebut mengalami amenor, ya, dia terlambat datang bulan. Ketika dia melakukan tes pack di rumah, oh udah positif, nah dia nggak usah harus langsung buru-buru datang ke rumah sakit. Kalau dulu sebelum COVID, kalau dia tes pack positif ya garis 2, langsung dia konfirmasi ke dokter. Kalau sekarang nggak harus buru-buru. Nanti saja kita hitung kalau udah usia 11 sampai dengan 13 minggu, barulah kita datang ke apa namanya ke dokter, atau misalnya kita datang ke klinik ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, kita juga kemudian bagaimana caranya kita melakukan konsultasi, ya kita dengan melakukan konsultasi online ya, dan juga mengikuti kelas kehamilan. Tetapi kalau misalnya ibu tersebut pernah mengalami kehamilan ektopik ya, jadi nggak usah nunggu 11 sampai dengan 11 minggu. Pernah mengalami kehamilan ektopik, hasil tes pack positif, langsung saja datang ke untuk memeriksakan kesehatan lebih lanjut ya. Nah, kemudian di trimester 2 ya hanya perlu melakukan pada usia kandungan 20 minggu untuk melakukan pemeriksaan USG ya, untuk melihat kondisi organ ya, kemudian akan diperiksa secara menyeluruh. Nah, kemudian di trimester 3 ya akan lebih sering ya, biasanya dia juga ada USG juga, pemeriksaan darah, urin ya, untuk memantau tumbang posisi janin juga ya. Ini untuk menentukan rencana persalinan. Nah, kalau misalnya ibu itu agak ingin tahu gitu ya bagaimana untuk memantau DJJ, sebenarnya bisa menggunakan stetoskop Lanex ya, atau Doppler, ini juga bisa dijual umum ya, bisa untuk mengecek sendiri. Gejala yang membahayakan ibu hamil dan harus segera diperiksa ya. Ini yang harus diperiksa: muntah, tadi ya, perdarahan, kontraksi, pecah ketuban, tekanan darah tinggi, nyeri, dan rasa gerakan janin dan juga kejang, ini yang harus segera diperiksa. Ya, mendekati waktu melahirkan, jadwal pemeriksaan kehamilan menjadi lebih sering, jadi harus sering keluar rumah sehingga harus melakukan tindakan pencegahan. Ya, ibu yang terinfeksi virus masih diperbolehkan memberikan ASI ya, karena virus itu tidak menular melalui ASI, tetapi ketika memberikan ASI jangan lupa ya, harus hati-hati membersihkan payudaranya, dan lebih disarankan untuk memompa ASI ke dalam botol susu ya, jadi tidak langsung, karena kalau langsung nanti kan ada memicu misalnya si ibunya terlalu dekat dengan si bayinya ya. Peran perawat pada area maternitas ya, tentu peran promotif, preventif, kolaboratif sampai dengan pemberi ASKE. Ya, ini peran kita lebih banyak di promotif ya, tentang biasanya kita menganjurkan kepada ibu hamil untuk menyusui, untuk meningkatkan imunitas, segera memeriksakan ke dokter kandungan, melakukan physical dan social distancing ya. Kemudian isolasi mandiri bila ada gejala, tidak menyentuh wajah ya, mata, hidung, mulut. Kemudian kita juga harus ibu itu harus sudah mulai juga ke era new normal ya, dengan telekonsultasi, media sosial, WhatsApp ya. Kemudian kita juga harus memberikan edukasi mengenai manajemen laktasi bagi ibu menyusui dengan COVID-19. Tindakan pencegahan, sebetulnya tindakan pencegahannya hampir sama secara umum ya. Kita harus rajin cuci tangan, kemudian dengan sabun atau hand sanitizer, tidak pergi keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat penting sekali. Physical distancing, harus menggunakan masker ya, menghindari kontak dengan orang sakit, tadi tidak menyentuh bagian wajah, menerapkan etika batuk dan bersih, meningkatkan daya tahan tubuh ya, mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga, tidur yang cukup, dan memeriksakan kehamilan sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan peran kolaboratif ya, yaitu adalah untuk pencegahan penambahan kasus, mengurangi AKI dan AKD, mengoptimalkan ASKE pada ibu, dan juga mengurangi beban kerja. Ini ya, pemberi asuhan keperawatan, ini ada di antenatal, intranatal, sampai dengan postnatal. Ini sudah dibagi ya, tadi kalau di antenatal, konseling pada ibu, kasus dengan gangguan nutrisi juga, kalau di intranatal melakukan asuhan keperawatan pada persalinan, ya, melaksanakan beberapa manajemen nyeri effleurette ya, atau effleurette massage, counter pressure, mengobservasi melalui partograf, melakukan episiotomi, sampai dengan merawat bayi segera setelah lahir, ya. Kemudian di postnatal juga di sini ya, sampai dengan kita melakukan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Penanganan khusus ibu hamil, kalau misalnya ibu hamil terkena COVID-19 ya, tentu dia harus melakukan isolasi mandiri, kemudian menghubungi hotline COVID-19 ya.
Tadi sudah saya sampaikan, ibu hamil dan COVID-19 tetap bisa memilih metode melahirkan ya. Mau itu SC, mau itu dia partu spontan, tinggal tergantung pada si tempat persalinannya ya, apakah dia bisa menerima atau tidak gitu ya. Apakah dia bisa misalnya kan kadang ada beberapa ya, harus misalnya kalau dia COVID-19 harus SC, tapi sementara kita pengen partu spontan ya berarti kita harus menyesuaikan dengan kebijakan di tempat nanti mau melahirkan ya. Bayi yang dilahirkan juga akan tetap mendapatkan ASI serta perawatan dan pengawasan. Persiapan melahirkan di tengah pandemi COVID memang bisa membuat ibu hamil jadi bingung dan stres, maka perlu support terutama dari keluarga. Membuat kondisi dan situasi ibu dan juga kita harus meminimalisir stres yang dapat berpengaruh pada kesehatan janin. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu ada tugas untuk membaca ya, reading assignment, membaca pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir selama social distancing. Ini ada, silakan boleh di-download ya di website COVID-19 ya, di situ ada beberapa pedoman-pedoman, silakan Bapak Ibu download, bisa untuk dibaca-baca. Oke. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai kehamilan pada masa pandemi COVID-19 ya. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, boleh menuliskannya di Google Classroom, nanti akan saya respon. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.